Perjalanan selalu menarik bagiku, apalagi jika itu ada hubungannya dengan makanan. Mencoba warung soto baru, menelusuri pasar-pasar di kota yang baru, juga icip-icip teh yang rasanya tidak selalu sesedap di Jogja. Di antara itu semua, tidak pernah ada yang lebih menarik daripada makanan rumahan yang dibuat khusus untuk perayaan. Mungkin karena selalu dibuat dengan sukacita. Di dapur yang riuh, kadang-kadang juga syarat gosip. Jenis makanannya pun macam-macam. Tapi satu hal buatku, pada makanan itu ada berkat khusus yang mengalir. Karena sebelum menyantap, selalu ada doa penuh syukur dipanjatkan. Ini adalah catatan kecilku, mencari makanan istimewa yang selalu ada di ritual Jawa. Ya, kalau untuk religi masyarakat Jawa untuk saat ini kan sebetulnya sudah bercampur, bertumpuk. Karena sistem religi kan asalnya kalau kita dari melihat ke belakang begitu, banyak juga hal-hal yang sudah masuk ke wilayah kita ini. Sebetulnya relasi-relasi dengan alam itu pada awal itu kan bagaimana kita memaknai alam ini, bagaimana pengalaman-pengalaman kita ketika berrelasi dengan alam, sehingga orang Jawa itu mengenal hal yang mungkin yang ya supranatural. Kemudian masuk Hindu, Buddha waktu itu kan juga kemudian tetap berpijak pada unsur-unsur lokal. Ketika itu kan kemudian mulai ada semacam percampuran dan pemaknaan kembali terhadap apa yang sudah dilakukan. Tapi relasinya sebetulnya pada intinya kalau kita melihat orang Jawa itu bagaimana ada keharmonisan dengan yang di atas itu supranatural, dan mungkin juga yang sama kita ini. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labuhan itu ya untuk memohon kepada Tuhan supaya bisa terhindar dari suatu bahaya dari Merapi. Ya, kita selalu berwaspada dengan Merapinya, dan kita perlu menjaga kelestarian Merapi atau kelestarian alamnya. Wonten
ing dalem menika awit wontenipun tumpeng saka golong rerakitan lan sapanunggalipun mugi-mugi tansah paringono kawilujengan katentreman lan sageta kathah anggenipun nggadhe rezeki lan gampil anggenipun pados rezeki sak lajeng-lajengipun. Acara tumpeng itu ada kaitannya dengan mitologi masing-masing ya, walaupun mungkin secara umum kita lihat bahwa tumpeng bisa terkait dengan upacara siklus kehidupan manusia, bisa terkait dengan peristiwa alam, bisa kemudian dikembangkan menjadi misalnya ketika terjadi bentrok antar kampung misalnya, kemudian kita tumpengan bersama, itu kemudian bisa dikembangkan seperti itu. Jadi ketika itu terkait misalnya dengan yang di dekat gunung, pasti juga itu pasti sangat lekat dengan mitologi-mitologi yang ada di wilayah tersebut. Bagaimana kemudian tumpengan ini dilaksanakan terkait dengan peristiwa-peristiwa yang ya mereka percayai. Jika ada upacara atau ritual, macam-macam makanan akan ditampilkan. Jajan pasar, tumpeng warna-warni, lauk pauk, aneka makanan dan minuman yang jarang ditemui berusaha dilestarikan. Kekayaan rasa yang luar biasa membuktikan kalau kita memang memiliki kekayaan alam yang juga luar biasa. Tumpeng itu tidak lain, itu adalah makanan, dan yang memakan itu adalah manusia atau masyarakat menurut lingkungannya masing-masing. Jadi apa yang dimakan masyarakat itu adalah apa yang ada di sekitarnya, di lingkungannya, yang dapat diperoleh dengan mudah. Karena itu pada lingkungan yang berbeda-beda dan hasil dari produksi lingkungan yang berbeda-beda itu dapat dibuat tumpeng, tapi semuanya kan membuat tumpeng. Jadi kalau masyarakat Jawa itu sebetulnya tumpengnya itu banyak sekali. Akan tetapi menurut pakem yang ada di Keraton Yogyakarta itu ada 15 macam tumpeng yang biasa digunakan untuk ritual di lingkungan keraton dan masyarakat Yogyakarta. Yang paling banyak dipakai itu adalah tumpeng Megono, karena itu untuk kelahiran dan untuk kesyukuran. Kemudian tumpeng Punar itu untuk menyatakan kebahagiaan dan juga kesenangan hati dan mencapai tujuan yang baik. Kemudian yang ketiga itu adalah tumpeng Robyong, tumpeng yang menyatakan bahwa hajat si pemangku ini itu didukung oleh saudara atau masyarakat luas yang banyak, sehingga ketiga tumpeng itu sebetulnya paling sering dibuat oleh masyarakat. Adapun tumpeng-tumpeng yang lain itu pada event-event yang sangat khusus atau mengiringi tumpeng itu, ketiga tumpeng itu.
Kemudian ada tumpeng-tumpeng yang khusus, yaitu misalnya tumpeng asrep-asrepan. Itu untuk yang tumpeng asrep-asrepan dan tumpeng moncowarno. Itu untuk yang tidak kasat mata. Kemudian ada tumpeng biru, itu untuk memohon maaf. Kemudian ada tumpeng pungkur, itu kalau ada orang meninggal. Sampai sekarang, aku belum menemukan dengan jelas kapan tumpeng mulai ada di Jawa. Yang pasti, di abad ke-9 dalam prasasti Rukam sudah disebutkan penggunaan nasi paripurna berbentuk kerucut. Sedangkan prasasti Mantiasi di abad yang sama juga menyebutkan nasi-nasi berbentuk lingga dihiasi beraneka macam lauk dan sayur di sekitarnya selalu ada dalam setiap perayaan penganugerahan Sima di Jawa. Kepastian waktu jadi tidak penting lagi. Aku sudah melihat bagaimana tumpeng menyatukan ribuan kilometer bentangan antara Gunung Krakatau dan Gunung Raung. Kalau untuk tumpeng sendiri kan itu sebetulnya ada beberapa pendapat ya. Sebelumnya itu wujudnya tidak kerucut seperti itu, tetapi ketika masuk Hindu ya, yang terkait dengan Gunung Mahameru misalnya, itu kan wujudnya gunung begitu. Ada yang mengatakan juga lingkungan kita penuh dengan gunung sehingga itu wujudnya adalah kerucut begitu. Tidak saya persoalkan perbedaan-perbedaan ini karena itu terkait dengan interpretasi masing-masing orang, masing-masing ilmuwan misalnya. Tetapi yang penting adalah ini ada semacam simbol gunung begitu. Kemudian ada juga sayuran begitu. Ini juga kalau kita melihat karakteristik orang Jawa, kita bisa menginterpretasikan bahwa ya kehidupan orang Jawa kebanyakan dominannya itu adalah pertanian.
Jadi bentuk tumpeng itu bentuknya kan kerucut. Itu disimbolkan bahwa yang paling atas itu hanya terdiri atas satu butir nasi. Dan yang satu butir nasi itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi satu, yang tertinggi. Kemudian makin ke bawah itu makin banyak. Jadi Rasul dan Nabi itu banyak. Kemudian orang baik juga banyak. Akan tetapi yang paling banyak itu adalah umat manusia yang bermacam-macam karakternya itu. Sehingga makin ke atas itu makin sedikit, artinya menuju ke kesempurnaan itu, yang sempurna itu makin sedikit. Secara filosofis itu kan pada waktu dibuatnya kan justru puncak segitiganya itu di bawah gitu. Kalau sudah jadi dibalik itu segitiganya itu ke atas. Ini secara filosofis ya, pada awal kita datang itu ya memang kita berkembang membesar itu sudah lahir, lalu di dalam perkembangannya dan di dalam kehidupan itu sendiri kita tidak bisa lepas akan kekuasaan Yang Maha Kuasa, sehingga untuk kembali kita menuju kepada Yang Esa, jadi berasal dari Yang Satu akan kembali lagi. Kalau kita mengacu pada konsep Hindu, itu bisa juga terkait apakah itu ada lingga dan yoni ya, atau unsur gunung ketika itu kemudian juga dipersatukan dengan tanah, air. Itu kan seperti yang kita harapkan adalah semacam kesuburan, keharmonisan, keseimbangan, dan akhirnya adalah keselamatan. Makanya di situ sebetulnya selamatan itu kenapa harus ngundang tetangga kanan kiri. Bukan kita ini ingat-ingat leluhur selamatan terus kita kirim makanan pecel pitik sampai ke akhirat, kan enggak. Bukan ke situ konsepnya. Jadi melalui tetangga kanan kiri yang kita undang, yang kita makan, kita ngasih makan itu kan dapat pahala. Nah, pahalanya yang kita dapat dari yang orang yang kita kasih makan ini untuk leluhur kita. Inti diwaji menika roh kanthi ikhlasin manah nyengkuyung inggih menika hajat dalem ngarsa dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun inggih menika kanthi labuhan. Nah, tumpeng ini disajikan pada waktu si pemangku hajat itu menyatakan hajatnya dan disaksikan orang lain, sehingga orang lain semuanya itu mendengar sebetulnya si pemangku hajat itu punya keinginan apa, lalu diekspresikan sebagai tumpeng itu. Kalau misalnya hajatnya lebih dari satu, tumpengnya juga lebih dari satu. Lalu kemudian yang dipanggil itu adalah tetangga sekeliling, dan kemudian dibagi, dimakan bersama-sama. Karena itu lalu ada istilah ngepung tumpeng itu. Jadi itu mengambil tumpeng dari bawah, puncak tumpengnya itu makin lama makin turun, dan kalau sudah sampai di dasar tumpeng itu sudah tercapai tujuannya, yaitu manunggaling kawula lan Gusti, dan mohon supaya permohonan yang disampaikan si pemangku hajat tadi dapat dikabulkan. Menandakan itu bahwa sangat akrab, keakrabane antara tangga teparo sedulur lan kanca luwih akrab ngono lho. Ya,
keuntungannya seperti itu. Mungkin karo sing dipangan ra sepiro. Ning kerukunan iki lho. Ya, itu. Fungsinya kerukunan. Tumpeng ini memang kemudian dipakai sebagai sarana untuk mencapai keharmonisan. Ketika ada doa ke Sang Pencipta atau yang supranatural itu kan ke atas ya. Tetapi kemudian dimakan bersama itu kan guyup orang, guyup masyarakat, bisa mempersatukan perbedaan. Allah mau turun saya kenajan para nabi, turun saya kenajan para wali, turun saya kenajan para pendeta, turun saya kenajan para ratu, turun saya kenajan para ulama, turun saya kenajan para arta. Allah umma sri penganti, anggayuh ati, ana wiji sekadan, cayane ngindal kisap, ngedoning Pancabaya, nurono banyu widayatolah. Allah umma inona saluka sangkan bidini, wong abyadan bidasadi, wong barkatan berezeki. Wujudan bil ngelmi, batau batan batar selamat. Selamat to sak keluargane, selamat to sak kampunge, selamat sak dusune, selamat to sak kecamatanne, selamat to sak kabupaten, selamat to ing bumi Nuswantara kita Republik Indonesia.